Yes sir, play the beat, make the bird, yes sound. It's the boy Junior, give me the mic, yes yo. Imajinasi kadang nose dan go, yo. Tapi bos not yo. Tetap di laptop make it sound, yo. Semua kesedap, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Silvix dan kami ingin membuat video tentang bagaimana sebuah ekosistem itu terbentuk dan apa saja interaksi dari ekosistem tersebut. Perkenalkan, nama saya Emrisan Fajri. Nama saya Galwa Kariskiningrum. Nama saya Indah Sari Dewi Burgultom. Nama saya Safitri. Saya Muhammad Rivaldo. Saya Naila Sabila Jahwa. Saya Nurul Askia. Tahukah kalian bahwa suatu wilayah bisa disebut ekosistem jika di dalamnya terdapat makhluk hidup dan unsur tak hidup yang saling berinteraksi? Dua hal utama harus ada. Yang pertama, komponen biotik, yaitu makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Dan yang kedua, komponen abiotik seperti cahaya, matahari, air, tanah, udara, dan suhu. Namun yang paling penting adalah interaksi di antara semuanya. Sebuah sistem kehidupan yang seimbang dan saling bergantung. Komponen biotik. Di hutan tropis yang lebat, kita menemukan 3 kelompok utama makhluk hidup. Yang pertama itu produsen, di mana mereka adalah tumbuhan seperti pohon, yaitu pulai, akasia, johar, dan ketapang, yang mampu membuat makanannya sendiri lewat proses fotosintesis. Nah, yang kedua konsumen, contohnya rusa sambar, di mana hewan ini memakan rumput dan daun. Ada juga semut dan lebah kelulut yang mencari nektar dari bunga-bunga di hutan. Yang ketiga, dekomposer. Nah, ini seperti jamur dan bakteri di tanah. Mereka menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi unsur hara bagi tumbuhan. Mereka semua bekerja sama dalam siklus kehidupan dan tak pernah berhenti. Tapi, kehidupan tidak akan ada tanpa penopang utamanya, yaitu komponen abiotik, yaitu seperti matahari yang merupakan sumber energi bagi semua makhluk hidup, air hujan yang menjaga kelembapan tanah dan membantu fotosintesis, udara yang membawa oksigen dan karbon dioksida, serta tanah yang menyimpan nutrisi penting bagi akar-akar pohon, dan tentu suhu serta kelembapan yang menentukan pertumbuhan dan hewan apa saja yang bisa bertahan di dalam sana. Mari kita lihat salah satu interaksi di hutan ini, yaitu ada rusa sambar, hewan besar yang anggun memakan daun muda dan tunas pohon, hubungan herbivore yang alami. Namun, dari aktivitas itu, rusa membantu mengatur pertumbuhan vegetasi dan menyebarkan biji melalui kotorannya. Kotoran rusa yang kaya nitrogen menjadi pupuk alami yang menyuburkan tanah. Siklus nutrisi pun terus berputar. Tapi, tidak semua hubungan bersifat menguntungkan. Nyamuk betina sering menghisap darah rusa, sebuah contoh parasitisme yang kecil tapi penting untuk keseimbangan ekosistem. Lebah kelulut sang penyerbu. Sekarang, mari kita kenali lebah kelulut. Lebah kecil tanpa sengat yang luar biasa penting bagi hutan tropis. Hubungannya dengan pohon bersifat mutualisme atau saling menguntungkan. Lebah mengumpulkan nektar dari bunga pulai, akasia, dan bunga sepatu untuk dijadikan madu. Sebagai gantinya, lebah membantu penyerbukan, membuat pohon-pohon itu dapat tumbuh dan berkembang biak. Namun, di alam tidak selalu damai. Lebah kelulut juga harus bersaing dengan semut, yang memperebutkan sumber nektar dan bahkan bisa menyerang sarang lebah untuk mencuri madu. Kerjasama, persaingan, dan pertahanan diri, semua itu adalah bagian dari kehidupan di alam liar. Yang menarik, tidak semua hubungan di ekosistem terjadi secara langsung. Lebah yang membantu penyerbukan pohon secara tidak langsung menyediakan makanan bagi rusa, karena pohon-pohon baru yang tumbuh menghasilkan daun dan tunas yang disukai oleh rusa. Sebaliknya, kotoran rusa menyuburkan tanah yang kemudian menumbuhkan bunga-bunga baru untuk lebah. Semuanya terhubung dalam satu jaring kehidupan yang rumit, namun sangat indah dan seimbang. Aliran energi dan daur ulang nutrisi. Energi di ekosistem mengalir satu arah, dari matahari ke tumbuhan sebagai produsen, lalu ke hewan sebagai konsumen, dan akhirnya ke
ke dekomposer yang mengembalikan unsur hara ke tanah. Sementara itu, unsur seperti karbon, nitrogen, dan fosfor terus berputar, diserap oleh tumbuhan, dimakan hewan, dan dikembalikan lagi ke alam. Proses ini memastikan kehidupan di bumi dapat terus berlangsung secara berkelanjutan. Jadi, suatu wilayah disebut ekosistem bukan hanya karena ada makhluk hidup dan unsur tak hidup di dalamnya, tapi karena di sana terdapat interaksi yang saling bergantung, membentuk sistem kehidupan yang harmonis. Dengan adanya pohon sebagai produsen, rusa dan lebah sebagai konsumen, nyamuk sebagai parasit, dan pengurai di tanah sebagai penjaga daur nutrisi, semuanya bekerja bersama menjaga keseimbangan hutan tropis daratan rendah. Setiap makhluk, sekecil lebah, sebesar rusa, memiliki peran penting. Mereka semua adalah bagian dari harmoni alam.